Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, kita masih membahas seputar bibit yang pendek ataupun yang kecil tetapi udah mengeluarkan bunga, bukan mengeluarkan buah ya. Karena di video kita yang lalu yang berbunga belum tentu bisa menjadi buah. Nah, di sini banyak di antara kawan-kawan yang pergi ke maaf cakap ke penjualnya ya. Kemudian melihat ada bibit yang pendek sudah berbunga dan pada saat itu kita merasa heran. Tetapi padahal orang-orang yang melakukan suatu pembibitan ataupun penghasil bibit itu tidak heran dengan pohon yang pendek lalu sudah mengeluarkan bunga. Nah, seperti ini contohnya kawan-kawan. Kita sudah sampai nih di depan kita ada pohon kelengkeng yang memang dia sudah mengeluarkan bunga padahal bibitnya masih sangat pendek ya. Di sini dapat kawan-kawan perhatikan bahwa setiap sambungan yang kita lakukan salah satunya itu selalu ada yang langsung berbunga dan kebiasaan memang terjadi pada pucuknya, sambung pucuk, bukan sambung sisip ya. Kenapa disambung pucuk? Karena sambung pucuk itu dia lebih menyatu kambiumnya baik yang kanan ataupun yang kiri. Sementara kalau sambung sisip dia hanya menyatu kambiumnya sebelah saja. Ya kawan-kawan, nih. Ini yang gagal, ini yang gagal, ini yang gagal. Jadi kawan-kawan jangan putus asa kalau menyambung ataupun melakukan okulasi sendiri karena pembibitan pun orang yang membibitkan pun itu pasti ada yang gagal walaupun memang tidak sebanyak ketika awal ataupun mencoba untuk menyambung ya. Sekarang udah didapat diminimalisir lah karena udah tahu triknya dan cara penanganannya. Kita kembali nih kawan-kawan, coba kita perhatikan di sini sudah berbunga ya. Kita dekat lagi, sudah berbunga, bukan daun, daunnya padahal cuma di pangkal ini aja. Lalu ini sambungannya, ini sambung pucuk kawan-kawan ya, bukan sambung sisip, sambung pucuk. Nah, nanti insya Allah kita keluarkan untuk membuktikan apakah dia memang sambungan pucuk dari awal atau memang bunganya itu saya sambungkan ke situ. Wah, nanti ya kita insya Allah akan membuka ikatannya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu kawan-kawan? Karena yang pertama interestnya sedang menyiapkan calon pembungaan. Jadi untuk interest itu sendiri pun ataupun batang yang mau disambung di atasnya itu kawan-kawan ya, namanya interest itu kalau bisa dipilih dari cabang ataupun dahan yang pernah berbuah ya. Seperti ini belum berbuah ya dia akan lebih lambat dibandingkan dari cabang yang pernah berbuah. Contohnya seperti ini. Ini dapat dilihat ya oleh kawan-kawan di dahan yang ini sudah mengeluarkan buah sementara dia masih ada pucuknya kan bersambung, pucuknya itu bersambung ke atas. Nah, pucuk yang ini yang sebelah atas dari dahan yang pernah berbuah ini ketika kita sambungkan nanti ini insya Allah bakalan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan dahan ataupun pohon yang belum pernah berbuah, cabang yang belum pernah berbuah. Nah, bisa dipahami tentunya kawan-kawan. Ini insya Allah nggak lama lagi bakal mengeluarkan buah. Kenapa? Karena nutrisi untuk pembuahan ataupun pembungaan sudah tersimpan pada dahan ini. Inilah yang kalau misalkan kawan-kawan mendapatkan orang menyebutkan bibit unggul katanya. Nah, itu sebagai pilihan kawan-kawan ya, bibit yang unggul itu dari pohon yang sama tetapi dari cabang yang berbeda. Nah, jadi pada saat kita sambung di sana ya, dia juga udah menyimpan nutrisi untuk pembungaan dan pembuahan yang akhirnya pada saat itu dia mengeluarkan bunga.
Yang kedua, emang ini nih penyebabnya. Apa itu? Indukannya itu sekarang sedang berbunga, kawan-kawan. Nah, ini adalah indukan yang kita ambil entresnya untuk menyambungkan ke batang bawah ataupun seedless. Oh, bukan seedless, apa seedling? Seedling, ya. Ke seedling yang kita sediakan. Kelihatan kan nih kawan-kawan? Pada berbunga. Wah, melawan matahari. Coba kita lihat dari dalam sebentar ya. Nah, itu dia. Kelihatan kan? Induknya sedang mengeluarkan bunga nih kawan-kawan. Bisa dikatakan setiap pucuk telah mengeluarkan bunga. Di bagian atas sendiri ataupun di bagian yang bawah. Ini sayangnya kita nggak bisa mendekat nih. Kenapa nggak bisa mendekat? Ada jemuran. Jemurannya udah terikat di sana. Ya, dan bahkan itu rambatan anggur juga udah dibuat jemuran. Nggak apa-apa, dimanfaatkan lebih dahulu, ya kan? Jadi itu yang kedua, kenapa cepat berbunga? Karena indukannya sedang berbunga dan ternyata entresnya itu telah menyimpan nutrisi untuk pembungaan dan segera insya Allah berbuah. Ya, kalau seandainya pohonnya besar. Tetapi pohon yang kita tadi belum tentu bisa berbuah, kawan-kawan. Yuk kita lanjut lagi, kita lihat dan kita buka apakah itu memang sambungannya atau sambungan yang dari awal ataupun kita sambungkan bunganya. Yuk kita lihat. Ini yang tadi kawan-kawan ya. Nih. Kita ambil. Kita pengen memperlihatkan kalau ini memang asli ya kawan-kawan. Kadang orang nggak begitu percayaan nih. Makanya kita buka ikatannya, kita lepas ikatannya nih. Nih. Ya kawan-kawan. Ini sambungannya, sambung pucuk. Kemudian ini adalah dahannya. Nih. Dan ini sambungannya. Kalau nggak percaya kita buka nih. Ini insya Allah udah kuat sih, tetapi kalau bisa ya di apa dulu, diikat dulu di bagian bawahnya supaya nggak gampang patah. Nih kawan-kawan. Saya buka sampai di sini aja ya, biar kelihatan nih. Nah, inilah kawan-kawan sambungannya. Terlihat? Jadi ini kawan-kawan bukanlah bunga yang saya sambungkan ke sini, tetapi memang saya sambungkan dari awal. Kemudian dia mengeluarkan tunas, lalu dia berbunga. Nah, ini dia. Belum mau fokus ya. Nih dia kawan-kawan. Terlihat di sini kambium yang sudah mulai menyatu antara seedlingnya dengan pucuknya. Jadi ini sambung pucuk. Oke, demikian kawan-kawan. Bisa saya buktikan ya. Kemudian apa yang harus dilakukan nih kawan-kawan? Semestinya daun-daunnya ini kita buang, kita potong nih kawan-kawan. Kemudian nanti dia bakalan mengeluarkan tunas dari sini. Jangan biarkan dia menggendong bunga, karena nutrisi pada pembungaan itu sangatlah besar ataupun banyak, sehingga akar nggak sanggup untuk menyaplai nutrisi ke atas. Pun kalau kita biarkan bunga yang ini kawan-kawan, saya mungkin nggak menjamin gitu ya, tapi saya bisa mengatakan kalau bunganya ini nggak akan jadi buah, tidak akan menjadi buah. Kalau kita biarkan bunganya tetap di sini,
atau bahkan terlalu lama ya, maka untuk pertumbuhan tunas itu sendiri bisa jadi tidak akan bercepat berkembang dan akar pun akan stuck ya. Jadi tanaman ini bisa jadi kerdil kawan-kawan. Oke, demikian aja. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat kita dan suka dengan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.